Hello everyone, welcome to English Here. Kata kerja bahasa Inggris atau disebut dengan verbs memang terkadang membingungkan. Mereka memiliki arti yang serupa, sehingga sulit untuk mengetahui mana yang tepat untuk digunakan. Nah, di video ini kita akan sama-sama mempelajari perbedaan antara 6 pasangan kata kerja yang paling sering membingungkan dalam bahasa Inggris. Ini adalah pelajaran penting bagi pemula karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Langsung saja yuk kita pelajari bersama. Kita mulai dari pasangan kata make dan do. Make dan do artinya bisa sama-sama membuat atau melakukan. Nah, kita lihat nih bagaimana cara membedakan menggunakan kedua kata ini. Dimulai dari make. Make atau membuat bisa digunakan untuk penciptaan objek fisik. Jadi ketika kita menciptakan objek yang fisik, kita bisa pakai make, membuat. Atau tindakan maupun reaksi, atau bisa juga suara maupun ucapan, dan bahkan makanan. Jadi kita bisa menggunakan make untuk membuat beberapa hal ini. Sedangkan untuk do, kita gunakan kata do untuk menunjukkan, membuat, atau melakukan pekerjaan maupun aktivitas dengan sesuatu. Sekarang kita lihat kedua contoh penggunaannya. Dari make, contohnya, my dad likes to make food. Ayahku suka untuk membuat makanan. Jelas ya, ketika kita membuat makanan, gunakan make. Contoh menggunakan kata do, I need to do housework. Aku ingin mengerjakan atau membuat atau melakukan pekerjaan rumah. Jika itu suatu aktivitas maupun pekerjaan, gunakan do. Jelas ya penggunaan make dan do. Kita lanjut ke pasangan yang kedua, refuse dan deny. Refuse dan deny sama-sama bisa digunakan dengan arti menolak. Terus apa bedanya? Kita lihat dari refuse. Refuse digunakan untuk menolak, menerima, atau menunjukkan keengganan. Jadi kalau kita mau nolak atau mau kasih lihat enggan nih, kita gunakan kata refuse. Sedangkan untuk deny, kita menyatakan ketidakbenaran, ketidaksetujuan untuk menahan atau menyangkal sesuatu. Nah, kita langsung lihat ke contoh ya. I refuse to argue. Aku menolak untuk setuju. Aku menolak untuk membantah atau berdebat. Sedangkan contoh kalimat untuk deny adalah most people deny that the sky is orange. Kebanyakan orang menolak bahwa langit itu berwarna orange. Lihat ya perbedaannya. Refuse digunakan untuk menolak atau menunjukkan keengganan, sedangkan deny menyatakan ketidakbenaran atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Sekarang kita ke pasangan kata kerja yang ketiga. Say dan tell. Say dan tell sama-sama bisa digunakan untuk mengartikan berbicara atau mengatakan. Kita lihat apa perbedaannya. Dimulai dari say. Say ini adalah kata kerja dan dapat digunakan dengan objek maupun tanpa objek. Sedangkan untuk tell juga sama kata kerja dan digunakan untuk menginformasikan atau menginstruksikan.
Kita langsung lihat ke contoh. Contoh penggunaan say. I will say that. Aku akan mengatakan itu. Nah, di sini tidak ada objeknya ya. Objeknya that tapi tidak jelas. Sedangkan contoh kalimat tell your brother to make his bed. Katakan kepada kakak laki-lakimu atau adik laki-lakimu untuk mengatur tempat tidurnya. Tell di sini berfungsi untuk menginformasikan atau menginstruksikan, sedangkan say digunakan untuk mengatakan, menunjukkan kata kerja dengan arti mengatakan baik dengan objek maupun tanpa objek. Sebelum kita lanjut, kalian bisa cek website English Here dengan mengetik english-here.com untuk mengetes pemahaman bahasa Inggris kalian berdasarkan level, juga pilihan topik yang beragam. Selanjutnya, pasangan kata kerja stay dan remain. Stay dan remain memiliki arti yang sama, yaitu tinggal. Apa perbedaannya? Kita mulai dari stay. Stay merupakan periode tinggal di suatu tempat dan merupakan kata kerja yang bersifat informal saat digunakan. Berbeda dengan remain, ini merupakan periode berlanjut untuk tetap ada atau untuk tetap tinggal. Nah, remain ini lebih formal saat digunakan. Sekarang kita lihat contoh penggunaan kata-katanya mulai dari stay. You stay here and I'll be back soon. Kamu tinggal di sini dan aku akan segera kembali. Tinggal, jadi periode tinggal di suatu tempat, stay. Sedangkan contoh kalimat untuk remain adalah please remain seated. Tolong untuk tetap duduk. Remain di sini adalah periode berlanjut, tetap ada atau tetap tinggal. Lihat ya perbedaannya. Berikutnya, pasangan kata kerja sit dan seat. Sama nih cara pengucapannya. Bedanya untuk yang kata kedua, dia lebih panjang i-nya. Sit dan seat. Apa perbedaannya? Kita lihat dari sit. Untuk sit, sudah pasti kata kerja atau verb. Artinya adalah duduk. Sedangkan untuk seat, bisa jadi kata kerja, verb, atau bisa jadi kata benda, noun. Kalau kata kerja artinya duduk, kalau kata benda artinya tempat duduk. Contoh penggunaannya dalam kalimat, most people prefer to sit while eating. Kebanyakan orang lebih memilih untuk duduk selagi makan. Sedangkan contoh kalimat menggunakan kata seat adalah find your name on the seat. Cari namamu di tempat duduk. Ingat, seat bisa menjadi kata benda, tempat duduk, atau kata kerja, yaitu duduk. Berikutnya, pasangan kata kerja shall dan will. Shall dan will sama-sama memiliki arti akan. Terus apa bedanya? Kita lihat dari shall. Shall digunakan dengan kata ganti orang pertama. Bisa I dan we. Atau bahasa Indonesianya saya, aku, dan kami, kita. Itu untuk shall. Sedangkan untuk penggunaan will digunakan kata ganti orang kedua dan ketiga. Berarti you, he, she, it, they. Atau bahasa Indonesianya kamu, dia laki-laki, dia perempuan, kata benda, atau mereka. Cukup jelas ya. Kita langsung lihat penggunaannya di dalam kalimat. Shall, we shall take a walk. Kita akan berjalan atau jalan-jalan. Kalau aku atau kita pakainya shall. Contoh kalimat
Untuk will adalah you will regret it when you are older. Kamu akan menyesal tentang hal itu ketika kamu semakin tua. Ingat, untuk you, he, she, it, they, gunakan will untuk menunjukkan atau menggunakan kata akan. That's it. Dari 6 pasang kata kerja, yang mana yang paling membingungkanmu? Tulis alasannya di kolom komentar. Jawaban-jawaban di kolom komentar akan mendapatkan salah satu series buku Everyday dari English Here. Dimulai dari Everyday Tenses, Everyday Question and Answer, Everyday Vocabulary, Everyday Conversation, Everyday Alphabetical Idioms, Everyday Common Mistakes, dan Everyday Tips and Tricks. Klik video di sini untuk belajar tentang topik bahasa Inggris lainnya. Yuk belajar bahasa Inggris! Greetings from English Here!